Bab 5 Panti Asuhan. Bruno tersengal-sengal mengatur napas yang memburu. Pria itu berlari secepat kilat menuju tempat tuannya berada. Semalaman Adrian membuatnya kerepotan. Bruno bahkan harus melibatkan beberapa orang ahli untuk melacak keberadaan Naomi. "Tuan, saya baru saja menerima informasi penting," pekik Bruno sesaat setelah memasuki ruangan pribadi tuannya. Adrian yang duduk bersandar di kursi langsung mengarahkan pandangannya pada sang sopir. "Aku akan menambah potongan gajimu kalau memberikan informasi yang tidak penting." Ancaman itu membuat Bruno meraba tengkuk lehernya. Tanpa ragu ia mendekat dan berdiri tepat di sisi kursi yang diduduki Adrian. "Hehe, Anda baik sekali, Tuan. Saya sangat terharu." Bruno tersenyum memelas. "Menurut informasi yang saya dapatkan, semalam Nona Naomi mendatangi sebuah panti asuhan dan menawarkan diri menjadi pelayan walaupun tanpa digaji." Panti asuhan. Sudut mata Adrian mengerut menatap Bruno. "Kamu yakin itu benar-benar Naomi?" "Yakin, Tuan. Informasinya sangat akurat." Pria itu menggeser ponsel ke hadapan tuannya. "Lihat gadis ini. Bukankah dia Nona Naomi?" Adrian memerhatikan tayangan rekaman CCTV dari ponsel milik Bruno. Sepertinya itu adalah rekaman CCTV jalan. Di sana terlihat seorang gadis berkacamata dengan rambut coklat bergelombang yang baru saja memasuki sebuah panti asuhan. Bukan hal sulit bagi seorang Adrian Marks untuk menemukan seseorang yang menghilang dalam kehidupannya. Ia tinggal memberi perintah, dan semua akan sesuai keinginannya. Adrian yakin wanita dalam video itu memang Naomi. Walaupun pencahayaan dalam video rekaman terlihat samar-samar. "Baiklah, kita ke sana. Apa Anda ingin saya meminta seseorang untuk menahan Nona Naomi?" tawar Bruno. "Jangan, justru dia akan kabur lagi. Kita langsung ke sana saja." Adrian menyambar jas yang digantung pada sandaran kursi, lalu segera beranjak meninggalkan gedung pencakar langit itu. Di panti asuhan. "Nata, ada apa di taman? Kenapa ramai sekali?" tanya Naomi kepada gadis seusianya. Siang ini panti asuhan sangat ramai. Naomi yang merupakan penghuni baru cukup penasaran. "Kita kedatangan tamu penting. Mereka sedang membagikan uang dan beberapa bingkisan," jawab Nata penuh semangat. "Ayo Naomi, kita ke sana. Aku dengar tuan yang baik hati itu sangat tampan. Aku mau melihatnya dari jarak dekat." Nata menarik tangan Naomi menuju taman. Bergabung dengan beberapa orang yang sedang mengantri. "Memangnya mereka itu siapa?" tanya Naomi lagi. "Aku juga tidak tahu. Yang pasti orang kaya yang dermawan." Naomi menatap beberapa orang yang sedang membagikan sebuah bingkisan. Di hadapannya ada banyak anak-anak dan gadis seusianya yang sedang berdesakan menunggu antrian. Hingga perlahan kerumunan mulai berkurang. "Ayo, Naomi," ajak Nata. Mendadak langkah Naomi terhenti kala menyadari sesuatu. Ia menajamkan penglihatannya saat menangkap seseorang yang cukup dikenalinya. "Itu kan Bruno, sopirnya Tuan Adrian. Apa Tuan Adrian juga ada di sini?" Naomi melirik ke sana kemari. Ketakutan mulai menjalar. "Oh tidak, aku harus segera pergi." Naomi mundur perlahan demi menghindari Bruno. Lebih baik segera melarikan diri sebelum Adrian menemukannya. Ia akan mencari hunian baru yang aman dan jauh dari jangkauan monster seperti Adrian. Perlahan, ia mulai menjauh dari kerumunan. Akan tetapi tak menyadari kehadiran seseorang yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Maaf, aku tidak sengaja." Naomi membalikkan tubuhnya saat menyadari menginjak kaki seseorang. Ia mendongak menatap pria berpakaian formal di hadapannya. Bola mata gadis itu pun membulat penuh menyadari segalanya. Jika saja masih memiliki sedikit waktu, ia pasti sudah berlari sekuat tenaga demi menghindari pria yang baginya tidak bermoral itu. "Tuan Adrian, dia di sini." Naomi bodoh. "Seharusnya sejak awal kamu sadar. Iblis dari dunia mana yang sedang kamu hadapi? Bahkan dia menemukanku kurang dari 24 jam." Naomi membeku di tempatnya berdiri. Tatapan buas Adrian seperti akan menelannya hidup-hidup. "Kenapa menatapku seperti itu?" tanya Adrian santai. Naomi menggelengkan kepala demi mengembalikan akal sehatnya yang sempat menghilang. "Tidak, apa karena aku jelek?
arogan dan pemaksa. Kalimat sindiran itu membuat tubuh Naomi seakan terbelah menjadi dua bagian. Kakinya bergerak mundur, seiring dengan Adrian yang melangkah semakin maju. Apa dia tersinggung dengan surat yang kutulis? Naomi semakin mundur ke belakang, hingga punggungnya membentur dinding. Selain itu, bukankah kalau bertemu lagi, kamu akan menendang milikku sampai tidak bisa bangun lagi? Adrian menyeringai menatap wajah Naomi yang mulai memucat. Gemetar menyilangkan kedua tangan di depan dada. Lalu menyiapkan jurus kuda-kuda sebagai bentuk perlindungan jika Adrian ingin menangkapnya. Bukankah kamu mau menendangku? Aku datang menyerahkan diri untuk ditendang olehmu. Deretan kalimat yang tercetus bebas dari mulut Adrian itu membuat tubuh Naomi meremang. Tidak usah repot-repot mendatangiku. Kalau aku mau, aku bisa menendangmu kapan saja. Gemetar suara Naomi saat mengucapkan kalimat itu. Kalau begitu, aku mau lihat seberapa keras tendanganmu. Untuk kali ini aku akan mengampuni perbuatan tercelamu, Tuan. Sambar Naomi cepat. Aku akan membatalkan niatku menendang milikmu. Tapi untuk itu ada syaratnya. Adrian benar-benar ingin tertawa sekarang. Apa kamu sedang berusaha menawarkan kesepakatan? Naomi mengangguk cepat. Ya, anggap saja begitu. Kita akan saling menguntungkan satu sama lain. Punggung Naomi yang bersandar mulai bergeser. Lalu perlahan kakinya bergerak mundur. Sementara Adrian terus melangkah maju. Baiklah, Nona Naomi, apa syaratnya? Menjauh dariku, ujar Naomi serius. Mari kita berdamai dan menjalani hidup masing-masing tanpa harus bertemu lagi. Sekarang pergilah dari sini sebelum kesabaranku habis. Kalimat panjang bernada ancaman itu hanya direspon Adrian dengan tawa kecil. Ia dapat melihat pancaran penuh ketakutan di wajah Naomi. Tetapi lucunya, gadis itu masih sempat mengancam dan memaki. Sekarang dia juga sudah berani mengusirku. Menjauh sebelum kesabaranmu habis. Ulang Adrian. Benar, kamu tidak butuh gadis culun sepertiku dan aku juga tidak butuh laki-laki tua sepertimu. Berani sekali dia, setelah mengatakan aku jelek, arogan dan pemaksa. Sekarang berkata aku sudah tua. Tapi bukankah aku sudah membelimu dari Madame Leova? Bagaimana kalau aku menghubunginya dan meminta mengembalikan uangku? Glek, susah payah Naomi menelan selaiva. Satu nama yang disebut Adrian membuat sendi-sendinya terasa lemas. Tapi bukankah kita sudah impas? Ucap Naomi tak terima. 2 kali Adrian menjamahnya sudah lebih dari cukup baginya. Aku tidak pernah bilang kita sudah impas. Jadi kamu masih berhutang padaku. Dasar predator. Curang sekali dia. Naomi harus cepat mengasah otak dan mencari celah. Agar bisa menghindar dari Adrian. Tuan. Bukankah itu Nona Hailea? Naomi menunjuk ke satu arah. Sudut mata Adrian mengerut, kemudian mengikuti arah yang ditunjuk Naomi. Tidak ada Hailea di sana. Hanya ada beberapa orang yang berlalu lalang. Adrian masih terpaku di tempat kala tak lagi menemukan Naomi di hadapannya. Di kejauhan gadis itu sedang berlari sekuat tenaga. Sial, dia membodohiku. Ada apa? Tuan, apa Nona Naomi benar-benar menendang Anda? Suara Bruno menyadarkan Adrian dari keterkejutan. Dia tidak menendangku, tapi menipuku. Syukurlah. Aku selamat. Naomi mengusap-usap dadanya sambil berjalan melewati jalanan sunyi. Lalu memeluk lengannya untuk menghalau rasa dingin yang seolah sanggup membekukan darahnya. Setidaknya, ia dapat bernapas lega sekarang. Sepertinya keadaan sudah aman. Sesekali ia melirik ke sana kemari. Memastikan tidak ada mobil Adrian yang mengikutinya. Naomi. Tiba-tiba tubuh Naomi gemetar. Bola matanya membulat penuh. Betapa tidak. Suara bass yang baru saja meneriakkan namanya itu sangat familiar di telinganya. Tidak, tolong aku. Tuhan. Cuaca sangat dingin di luar. Kemana kira-kira Nona Naomi? Cepat sekali menghilangnya. Gumam Bruno seraya melakukan mobil pelan-pelan. Berharap menemukan Naomi sebelum Adrian benar-benar memotong gajinya. Tuan, Anda mau pulang dulu atau terus mencari Nona Naomi? Ia melirik ke kursi belakang melalui spion. Cari terus. Dia pasti masih di sekitar sini. Tapi sebentar lagi jalan akan ditutup.
Tuan. Sudah ada peringatan badai. Aku tidak peduli. Pokoknya temukan Naomi, ujarnya tanpa dapat ditentang. Baik, sambil menghela napas panjang. Adrian kembali memperhatikan jalan-jalan yang dilewati. Begitu tiba di sebuah jalan yang cukup sunyi, Bruno menginjak pedal gas dalam sehingga mobil melesat. Melewati sebuah tikungan tajam, sosok wanita tiba-tiba menyeberang jalan dengan berlari. Bruno, awas! Teriak Adrian. Bruno membanting setir ke arah kiri hingga mobil menabrak pembatas jalan. Beruntung ia sempat menghindar. Jika tidak, mobil besar itu pasti sudah menghantam tubuh kecil wanita yang baru saja menyeberang. Adrian tersadar dari keterkejutan, lalu melirik ke sisi jalan di mana seorang pria sedang menyeberang jalan menghampiri wanita yang hampir tertabrak. Tiba-tiba wajah Adrian menggeram. Ingatan tentang kejadian buruk di penthouse beberapa hari lalu terbayang kembali di benaknya. Ia masih ingat dengan jelas. Pria asing yang baru saja dilihatnya adalah pria yang sudah berani tidur dengan Hailea. Tuan, bukankah itu Nona Naomi? Tanya Bruno. Adrian kembali tersentak. Lalu melirik wanita yang masih berusaha bangkit dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Berjalan terseok-seok dengan sisa tenaga. Benar. Itu Naomi. Semakin mendidih saja darah Adrian melihat pria asing itu menyentuh Naomi. Tanpa menunggu ia turun dari mobil. Naomi, teriaknya berlari mendekat. Dari jarak tak begitu jauh, Adrian dapat melihat bola mata Naomi yang berair. Juga sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Pakaiannya juga sobek di beberapa bagian. Apa yang sudah dilakukan laki-laki brengsek itu pada Naomi? Adrian merangsek maju, menerkam dan menghantamkan kepalan tinjunya ke wajah pria itu, yang seketika membuatnya terhempas ke jalan. Dengan tubuh masih gemetar ketakutan, Naomi menghambur membenamkan tubuhnya ke pelukan Adrian. Setidaknya, ia merasa terlindungi oleh Adrian, daripada pria yang baru saja memukulinya. Apa yang terjadi? Kamu kenal laki-laki brengsek itu? Dalam dekapan Adrian, Naomi menganggukkan kepala. Dia kakakku. Bagai mendengar gemuruh petir, Adrian tersentak. Sepasang manik hazel miliknya pun membeliak. Tiba-tiba rasa panas terasa menjalar di tubuhnya. Selingkuhan Hailea adalah kakakmu. Adrian benar-benar berharap salah dengar. Naomi mendongak menatap wajah Adrian yang sudah berubah. Jangan lupakan kedua tangannya yang tiba-tiba mencengkram lengan Naomi kuat-kuat.